Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian baik-baik aja ya dan dijauhkan dari penyakit yang dikhawatirkan semua orang saat ini. Sebelumnya, aku pengen memperkenalkan diri aku. Nama aku Anissa Anindya Rahma. Aku dari SMA Negeri 1 Pangkalan Bun, kelas 11 MIPA 4. Di sini aku ditugasin guru aku untuk menjelaskan tentang hubungan corona dengan matematika. Aku yakin nih, pasti banyak di antara kalian yang ngeluh karena di rumah terus, banyak tugas online yang numpuk, pengen jalan-jalan sama teman-teman, dan pastinya kalian kangen sekolah kan? Tapi semua itu demi kebaikan kita semua loh. Banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih harus social distancing? Kenapa mesti rajin cuci tangan? Kenapa harus jaga kesehatan? Dan kapan sih pandemi ini berakhir? Nah, semua itu ada hubungannya sama matematika. Di sini aku bakal jelasin sedikit informasi tentang hubungan matematika dengan virus corona. Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama virus corona? Virus corona ini, atau yang sering disebut dengan COVID-19, adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Kasus COVID-19 di Indonesia kian bertambah. Bahkan setiap harinya itu korban yang terinfeksi meningkat dengan drastis. Di sini aku punya data di Kalimantan Tengah yang positif COVID-19 456, yang sembuh 191, dan yang meninggal 24. Kita lihat lebih luas lagi, di seluruh dunia yang positif COVID-19 ada 6.287.771, di Indonesia ada 28.233, dan di Kalimantan Tengah ada 456. Padahal tanggal 2 Maret 2020 hanya 2 orang yang positif corona di Indonesia. Orang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Lalu, apa sih hubungannya sama matematika? Yuk lihat. Penanganan wabah virus corona COVID-19 ternyata bukan hanya menjadi tanggung jawab rumput kesehatan saja, ilmu matematika pun berperan. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Budi Nuraini Rujana M.S. saat menjadi pemateri dalam workshop pemodelan spatiotemporal untuk prediksi penderita coronavirus. Profesor Budi bersama tim peneliti dari kelompok bidang keahlian pemodelan stokastik Departemen Matematika FMIPA Unpad telah mencoba mengidentifikasi peluang penyebaran coronavirus. Identifikasi ini menggunakan model stokastik. Model stokastik adalah model yang berkaitan dengan peluang kita memandang segala sesuatu di alam itu bersifat acak. Contohnya virus corona begitu datang ke dunia juga acak, tidak pernah tahu siapa yang akan ditulari, ujar Profesor Budi dalam laman resmi Unpad Selasa. Nah, itu penjelasan singkat tentang virus corona dengan matematika. Sekarang aku bakal liatin ke kalian dalam bentuk grafik. Perhatiin ya. Kurva ini menunjukkan pola terjadinya suatu wabah penyakit. Sumbu X menunjukkan durasi wabah dan sumbu Y menunjukkan jumlah kasus yang terinfeksi COVID-19. Kurva pertama menunjukkan penyebaran wabah yang rapid. Penyebarannya itu cepat banget, sehingga banyak orang yang sakit dalam waktu yang singkat. Nah, kurva kedua menunjukkan penyebaran wabah yang lambat. Penyebarannya bertahap sehingga banyak orang yang sakit dalam periode waktu yang lebih lama. Hal yang menarik dari kedua kurva ini menunjukkan bahwa kurva 1 dan kurva 2 memiliki jumlah pasien positif yang sama, hanya saja berbeda cepat atau lambatnya virus tersebut menyebar. Nah, di sini ada suatu garis khayal yang terletak di bukit kurva 2 yang berfungsi untuk menunjukkan kemampuan fasilitas kesehatan yang dapat diberikan. Ada jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur, jumlah dokter, dan lain-lain. Coba kita lihat di kurva pertama, banyak orang yang sakit dalam jumlah singkat. Dalam kurva pertama ada kurva yang terletak di atas garis, artinya banyak pasien positif corona yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. Akibatnya 1. Banyak pasien yang terabaikan, 2. Petugas medis kewalahan, 3. Mengakibatkan kematian. Sebaliknya, di kurva kedua terletak di bawah garis khayal, artinya walaupun penyebaran virus lambat, tapi semua pasien positif corona dapat ditangani dengan petugas medis dan semakin sedikit pula yang meninggal dunia. Bagaimana sih memperlambat penyebaran COVID-19? Nah, memperlambat penyebaran COVID-19 ini sering disebut dengan flatten the curve.
Perlu kita ketahui bahwa penyebaran COVID-19 ini termasuk penyebaran eksponensial dan bukan linear. Apa sih linear itu? Apa sih eksponensial itu? Kok bahasanya susah banget? Nah, penyebaran linear itu adalah pertambahan yang konstan. Misalnya hari ini yang positif 20, berarti besok 40, besoknya lagi 60, dan begitu seterusnya. Sebaliknya, penyebaran eksponensial itu adalah pertambahan yang tidak konstan. Misalnya hari ini 10, besok 20, besok 40, besoknya lagi 80, besoknya lagi 160. Jadi pertambahannya itu sangat tidak konstan dan 2 kali lipat. Kalau kita ingin rumuskan perkembangan COVID-19 secara sederhana, rumusnya begini. Di dalam rumus ini terdapat 3 variabel, yaitu NH, P, dan R. NH adalah jumlah kasus per hari, P adalah peluang tertular orang yang bertemu orang positif COVID-19, dan R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu orang positif COVID-19. Kita terapkan di aplikasi kondisi tidak social distancing. Diketahui orang yang bertemu pasien positif corona dalam satu hari ada 60 orang. Jadi R sama dengan 60 orang. Peluang orang itu tertular adalah 2%. Jadi P sama dengan 2% atau 0,02. Kita kalikan dulu R dikali P sama dengan 1,2. Ditanyakan berapa jumlah pasien di hari ke-10, jika kita masukkan ke dalam rumus, hasil yang didapat adalah jumlah pasien yang positif corona di hari ke-10 adalah 26.559 orang. Sebaliknya, jika kita aplikasikan pada kondisi social distancing, diketahui orang yang bertemu pasien positif corona dalam satu hari ada 20 orang. Jadi R sama dengan 20 orang, NH sama dengan 100. Peluang orang itu tertular adalah 2%. P sama dengan 2% atau 0,02. Jadi kita kalikan dulu R dikali P sama dengan 0,4. Ditanyakan berapa jumlah pasien di hari ke-10? Jika kita masukkan pada rumus, jadi hasilnya adalah jumlah pasien positif corona di hari ke-10 adalah 289 orang. Setelah dengar penjelasan aku dari tadi, ternyata kita bisa mengurangi penyebaran virus corona. Caranya dengan social distancing, kalau keluar pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga kesehatan. Yang paling terpenting adalah stay at home. Sekian yang dapat aku sampaikan. Makasih banget yang udah klik video ini dan tonton video aku sampai akhir. Semoga bermanfaat dan mohon maaf banyak perkataan aku yang salah. Stay at home dan keep healthy semua. Dadah.